Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng saya Nabila Zahra dari Program Studi Teknik Lingkungan. Nah, dalam membantu kali ini, saya nggak sendirian nih. Kali ini saya ditemenin sama Sri Gita Aulia dari Program Studi Akuntansi. Halo Gita. Halo Nabila, selamat malam semua. Kenalin, saya Sri Gita Aulia dari program studi akuntansi. Wah, kelihatannya excited banget ya untuk memandu podcast kali ini. Harus dong. By the way, Git, kira-kira apa sih tema dan judul podcast kita kali ini? Jadi nih Bill, untuk podcast kita kali ini, kita akan mengangkat tema kerukunan antar umat beragama dengan judul berbeda tapi bersama. Wah, menarik ya topiknya. Betul Bill, makanya jadi makin gak sabar nih buat ngebahas topik ini bareng para partisipan kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincangnya, kita harus kenalan dulu dong sama teman-teman yang ada di sini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh nih untuk teman-teman semua, kenalin dong nama dan program studi kalian. Bisa dimulai dari kalian ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Kelan Halim dari Prodi Arsitektur. Halo semua, perkenalkan nama saya Danovan India dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo semua, perkenalkan nama saya Asifur Simanjuntak dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afika Rayana Setian dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Melati Putri dari Prodi Arsitektur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahtika Riana dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo semua, saya Lenyap dari Prodi Arsitektur. Halo semua, saya Jesslyn dari Prodi Arsitektur. Oke, karena kita udah pada kenalan nih, langsung aja ya kita masuk ke bincang-bincang podcast kita hari ini. Nah, berhubung judul kita itu berbeda tapi bersama, sebelumnya mau tahu dong pendapat dari teman-teman sekalian mengenai judul kita kali ini. Menurut teman-teman, sebenarnya apa sih makna dari berbeda tapi bersama itu? Mungkin bisa dimulai dari pendapat kalian dulu nih. Jadi menurut saya berbeda tapi bersama itu artinya saling menghargai, saling menerima, saling toleransi meskipun tahu itu berbeda. Berbeda itu dapat memberi kita sesuatu yang baru, di mana kita tidak akan tahu apakah itu dapat membangun kita atau tidak. Begitu juga dengan bersama. Dengan kebersamaan, kita dapat menemukan suatu solusi dari suatu masalah dengan cepat, saling bertukar pikiran sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Jadi meskipun berbeda, kita tetap bisa bersama. Menurut saya, pengertian berbeda tapi tetap satu itu adalah kondisi di mana terjadinya perbedaan di suatu lingkungan dan kawasan tempat tinggal. Tetapi dengan perbedaan itu, semua orang tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Menurut pendapat saya, pengertian dari berbeda tetapi bersama adalah di mana kita berada dalam satu lingkungan atau kondisi dengan banyak perbedaan dan ciri yang berbeda, namun tetap bersama dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Perbedaan itu sendiri tidak menjadi penghalang atau penghambat untuk melakukan suatu kegiatan, namun sebaliknya, perbedaan dapat mempermudah kita dalam melakukan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, jika kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar 3 pendapat tentang apa itu berbeda tapi bersama. Nah, dari pendapat-pendapat tadi hampir mirip-mirip semua ya. Berbeda tapi bersama itu kalau nggak berkaitan dengan sikap menghargai, menghormati, saling menerima, dan toleransi. Yang mana sikap-sikap itu tadi terjadi dalam satu lingkungan Indonesia yang terkenal akan kemajemukan masyarakatnya. Iya, benar tuh Bill. Ngomong-ngomong nih, ngebahas tentang perbedaan, Indonesia itu kan masyarakatnya berbeda-beda ya, baik dari sisi agama, suku, budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, menurut kalian, seberapa penting sih kebersamaan, walaupun kita tahu nih, kita ini berbeda-beda satu sama lain? Coba dong pendapat dari Afika gimana? Menurut saya, sikap kebersamaan dalam perbedaan itu sangat penting ya. Karena kan kita hidup di negara Indonesia yang mempunyai keragaman suku bangsa, agama, dan ras. Tidak usah jauh-jauh, contohnya saja saya sendiri. Di lingkungan tempat saya tinggal itu dalam satu gang tersebut terdapat keragaman suku bangsa, mulai dari suku Jawa, Mandailing, Batak, Aceh, Melayu, Padang, Nias, India, dan Cina.
Dan pastinya agamanya juga beragam mulai dari Islam, Kristen, dan Buddha. Dari banyaknya keanekaragaman ini tidak membuat sedikit pun kericuhan mengenai Sarah di gang saya. Semua yang ada di gang saya hidup dengan tentram dan damai. Semua hidup saling menghargai. Contohnya, pada saat bulan Ramadan ini, aksi membangunkan sahur yang biasanya ricuh dengan pukul memukul gendang dan botol tidak terjadi di sini. Alternatif membangunkan sahur di sini dengan mengetuk pintu dari rumah ke rumah agar orang yang tidak berpuasa tidak terganggu tidurnya. Saat Imlek atau ada pembakaran dupa atau kertas doa dari orang Cina, mereka membakarnya saat minim aktivitas di luar rumah seperti siang hari. Dalam acara kebersamaan pun seperti pembersihan lingkungan, semua ikut berpartisipasi. Dalam kesehariannya juga di sini kami sering berbincang dan mengobrol satu sama lain. Inilah mengapa kebersamaan dalam perbedaan itu sangat penting. Walaupun beraneka ragam, tetapi kami masih tetap hidup dengan damai dan saling menghargai di sini. Wah, berarti menurut pengalaman dari Afika, masyarakat tempat tinggalnya punya tingkat toleransi yang tinggi ya. Dan nggak hanya itu, Git, dari apa yang dipaparkan Afika tadi, nunjukin bahwasannya perbedaan yang ada di sekitar rumah dia bukanlah penghalang untuk bisa hidup rukun dalam bertetangga. Yap, benar banget tuh. Terus kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih? Nah, kalau menurut saya, kebersamaan dalam perbedaan itu sangat penting dan setiap individu harus menanamkan sikap toleransi maksudnya. Terlebih lagi dalam perbedaan agama, karena di Indonesia agama adalah aspek yang paling penting dan bagian yang paling melekat pada kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan adanya ideologi Pancasila, di mana sila pertama dan utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu menyebabkan bangsa Indonesia sangat religius pada setiap tindakan. Namun masalahnya, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara. Nah, karena itu, setiap pemeluk agama yang berbeda ini harus menanamkan sikap toleransi, ya. Jika tidak akan terjadi perpecahan yang memberi dampak buruk terhadap persatuan bangsa Indonesia. Jadi saya akan menambahkan sedikit pendapat dari Afika dan Melati mengenai seberapa penting kebersamaan dalam perbedaan ini. Menurut saya, sikap kebersamaan dalam perbedaan itu sangatlah penting ya. Apalagi kita ini tinggal di Indonesia dan masyarakatnya itu penuh dengan kemajemukan. Keanekaragaman yang ada ini membuat kita harus menjunjung sikap kebersamaan ini. Karena dengan adanya sikap ini, kenyamanan dan ketentraman di antara perbedaan yang ada dalam masyarakat itu bakal terjaga tanpa adanya konflik yang berarti. Sikap kebersamaan ini juga menurut saya itu erat kaitannya dengan toleransi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan yang ada, khususnya di Indonesia. Wilayah yang memiliki penduduk dengan rasa kebersamaan yang rendah itu cenderung rentan terjadi konflik. Sebagai contohnya adalah konflik antaragama di daerah Tanjung Balai. Konflik ini disebabkan oleh seorang warga yang ingin suara azan dari pengeras suara suatu masjid itu diperkecil karena mengganggu aktivitas di rumahnya. Oh iya, kasus itu yang pernah viral beberapa tahun lalu kan, sampai-sampai banyak media massa yang meliput kasus itu. Tapi saya pribadi kurang tahu deh awal mula terjadinya kasus tersebut itu gimana. Jadi penasaran nih, kalau dari kalian ada yang tahu nggak gimana awalnya kasus ini bisa terjadi? Jadi Git, saya pernah dengar kejadian ini. Jadi awal mula penyebab kejadiannya itu adalah ketika Meliana, warga Tanjung Balai ngomong nih sama seorang pemilik warung. Kak, dulu suara masjid tidak begitu besar ya, sekarang agak besar ya. Nah, posisinya itu Meliana tidak melarang, aja dikumandangkan. Namun, kalimatnya yang diucapkan Meliana ke pemilik warung tadi berkembang dari mulut ke mulut, jadi berbeda dari kalimat yang sebenarnya diucapkan sama Meliana tadi. Kemudian, suasana kembali tegang saat Meliana kembali berteriak dan marah saat azan Isya. Sikapnya itulah yang membuat warga emosi. Nah, selanjutnya, Meliana dibawa ke kantor kelurahan Tanjung Balai Kota. Di sana, Meliana disoraki oleh masyarakat walaupun sudah minta maaf. Nah, kerusuhan semakin menjadi-jadi, di mana ada kelenteng dan vihara Tanjung Balai yang diserbu dan diserang. Akibatnya, ada 3 vihara, 8 kelenteng, 2 yayasan Tionghoa, dan tempat pengobatan
juga rumah Meliana yang dirusak oleh warga. Akhirnya Meliana pun dijadikan tersangka karena kasus penistaan agama itu. Dari kejadian ini sangat disayangkan kan, Meliana yang dimana tidak ada toleransi antar sesama dalam beragama. Adapun kurang respek dengan warga, yang dimana membalas dengan merusak rumah ibadah agama lain. Selain itu juga terlalu anarkis. Padahal kan sebaiknya kejadian ini diserahkan dan bisa diproses oleh kepolisian dan hukumnya sebanding. Nah, jadi gitu kejadiannya, Git. Kelihatannya serius juga ya kasus tadi sampai-sampai dibawa ke ranah hijau. Betul, Bu Bill. Dari contoh kasus yang udah dipaparin Tika sama Jesslyn tadi kan terlihat bahwa si Meliana ini adalah seorang wanita yang pemarah, di mana ia hanya menyelesaikan masalahnya dengan mengandalkan emosi saja. Sedangkan para warga juga tidak dapat menahan emosi mereka dan tidak berpikir panjang untuk membakar rumah si pemotret ini. Karena pemikiran yang tidak panjang dan emosi sesaat tidak dapat menyelesaikan masalah, malah mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sehingga dari yang seharusnya bukan permasalahan yang besar, menjadi permasalahan yang panjang dan ribet. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika ada kasus apapun atau masalah apapun, diutamakan pemikiran yang tenang. Tidak mengandalkan emosi sesaat, yang ujungnya itu hanya akan mengakibatkan perselisihan antar warga setempat. Sebagai sesama warga setempat, haruslah kita menghargai satu sama lain, dan tidak mencoba memicu pertengkaran atau masalah apapun yang dapat merugikan semua warga, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat. Kasus-kasus kayak gini memang berbahaya banget ya, bisa merusak kerukunan dalam masyarakat. Memang yang namanya toleransi dan saling menghargai itu penting banget agar masalah-masalah intoleransi seperti ini bisa dihindari, supaya kehidupan bermasyarakat tetap aman, rukun, dan tentram. Untuk Git, gak hanya merusak, bahkan bisa sampai membuat masyarakat itu terpecah dalam dua tim. Ada yang tim pro dan ada juga yang kontra. Oke semuanya, kita kan udah banyak ngobrol dan sharing-sharing nih. Nah, dari obrolan kita tadi dapat dilihat bahwa perbedaan agama dan intoleransi beragama masih menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Masih banyak orang yang belum sadar betapa pentingnya menjaga persatuan dan toleransi dalam perbedaan agama yang ada. Contohnya kayak kasus Tanjung Balai tadi. Hal tersebut menunjukkan kalau rasa kebersamaan dan toleransi umat beragama di daerah itu masih minim. Tapi, hal tersebut juga tidak bisa menjadi patokan kalau semua wilayah di Indonesia tingkat kebersamaan dan toleransi beragamanya rendah. Buktinya, dari cerita salah satu teman kita tadi, Afika, kita bisa tahu bahwa perbedaan agama yang terjadi di daerahnya bukanlah tembok penghalang bagi mereka untuk bisa hidup damai berdampingan. Jadi intinya, berbeda agama bukan berarti tidak bisa bersama. Justru, perbedaan itulah yang memberikan kita sudut pandang baru untuk memajukan Indonesia ke depannya. Iya, dan juga dengan adanya peristiwa semacam tadi, tentu saja seperti menjadi peringatan kepada bangsa Indonesia nih, bahwa persoalan kerukunan dan toleransi umat beragama masih menjadi kebutuhan pokok. Untuk menjadikan negara ini aman, damai, serta menjunjung nilai toleransi yang tinggi, perlu kiranya seluruh elemen masyarakat, baik dari pemerintah, ulama, tenaga pendidik, aparat keamanan, dan masyarakat lainnya, saling bekerja sama untuk mewujudkannya. Namun, sebelum menggerakkan seluruh elemen masyarakat tersebut, sebaiknya dimulai dari diri kita masing-masing ya. Upaya ini bisa kita lakukan mulai dari hal-hal kecil, seperti tidak merasa diri kita yang paling benar, menghargai pilihan orang lain, menghormati kegiatan agama lain, serta menjalin silaturahmi antar umat beragama dengan cara seperti saling membantu, gotong royong, menjenguk ketika sakit, dan masih banyak hal lainnya. Bijak dalam bermedia pun perlu, agar kita tidak asal dalam menerima informasi dan menyelidiki terlebih dulu kebenaran dari isu-isu yang beredar di sekitar kita untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat memicu perpecahan. Dan juga, jangan lupa bagian terpentingnya adalah kita harus tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk memilih agamanya sendiri. Ketika kita sudah bisa menghargai agama orang lain, maka toleransi antar umat beragama pun akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, itu benar. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih
kepada teman-teman semua yang telah ikut berpartisipasi dalam podcast ini, baik itu dalam hal menyampaikan opini maupun pengalaman pribadi kalian. Semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya, dan semoga kita bisa menjadi generasi bangsa yang paham bahwa perbedaan agama itu bukanlah sebuah masalah yang harus diperpanjang. Baiklah, akhir kata, selamat malam semuanya.